أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Reza Zakaria, tentunya di program kesayangan kita semua, Ramu Ramadan Ngilmu. Yang pasti sore hari ini Reza sudah punya tema yang sangat cakep banget yang untuk dibahas bersama kalian semua, dan tentunya dengan narasumber yang sangat-sangat terpercaya. Dan tadi di awal perjumpaan kita sudah dibacakan surat Maryam ayat ke-96. Berarti itu tandanya ada hubungannya dengan tema yang akan kita bahas sore hari ini. Dan pastinya Reza akan menyapa dulu untuk Ustadz kita yang sangat keren sekali untuk sore hari ini. Ada Ustadz Ahla Kembara LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz kayaknya seger banget ya Ustadz ya. Masya Allah, Masya Allah. Puasa Ustadz. Alhamdulillah, Insya Allah. Harus Ya. itu, harus ya. Masya Allah, ini kita cuma tinggal 30 menit lagi, masa nggak puasa ya kan, sayang. Buat kalian semua, semoga puasa kalian juga lancar ya. Dan mudah-mudahan 30 menit kita ke depan ini akan memberikan manfaat buat kalian. Pak Ustadz, tema kita untuk sore hari ini yaitu adalah bahagia dengan puasa, Pak Ustadz. Iya, benar. Ya, seperti kita harus bahagia ya Pak Ustadz ya. Harus. Nah, ini pasti akan ada tausiah yang sangat menarik sekali dan kita harus sudah siap-siap. Buat kalian semua, sebentar lagi kita akan langsung mendengarkan tausiah kita dari Ustadz Ahla Kembara LCMA. Ustadz, silakan. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu fahuwal ghafurus syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, tiada ungkapan yang pantas kita panjatkan pada kesempatan kali ini melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat dan taufiknya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus bersyukur? Karena syukur merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu sekalian hanya menyembah kepadanya. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada hari ini adalah bahagia dengan puasa. Benar ya? Betul. Kak Reza ya? Betul. Iya. Betul sekali Ustaz. Baik. Puasa. Kenapa kita harus bahagia? Baik. Ada sebuah hal yang menarik, sahabat ilmu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama berbahagia ketika dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa bahagia. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Berbahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana itu maksudnya? Gimana tuh Ustaz? Gimana tuh maksudnya? Baik, sekarang kita ulas secara singkat. Pertama, farhatun inda fitrihi. Bahagia ketika berbuka. Kak Reza, kalau pas puasa, apa yang dirasakan? Lapar, haus, ya kan? Iya kan, bisa gitu tuh Pak Ustaz. Apa yang dinanti? Makan minum. Makan minum. Kapan itu waktunya?
Pas buka. Nah, pas buka gimana perasaannya? Happy. Iya, Kayak, senang, aduh, bahagia. Kadang udah nyiapin mau makan ini, itu, ini, Iya, itu. Gitu kan, Masya Ustaz, Allah, ya? tabarakallah, benar sekali. Jadi itulah salah satu bukti bahwa puasa itu memang membawa kebahagiaan. Subhanallah. Kebahagiaan ketika berbuka puasa. Nah, ini apa itu? Bahagia yang pertama. Iya. Ya, jadi ketika berbuka puasa, ya bahagia harian lah. Bahagia Ya, hariannya. selama melaksanakan puasa Ramadan. Ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari sampai Betul. waktu maghrib kita menahan makan, Betul. minum, menahan hubungan suami istri Betul. bagi yang sudah menikah dan menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau bahkan merusak pahala puasa itu Betul. sendiri. Nah, maka tentu sebuah kebahagiaan tersendiri bagi seorang hamba ketika dia bisa menyempurnakan puasa itu. Ya, setelah dia menahan dari berbagai hal-hal yang dilarang. Terlebih dia menahan makan minum. Ya. Menahan makan minum. Rasa lapar, rasa haus ketika sampai waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada azan. Ya, kemudian dia merasa berbahagia, berbuka di situ. Kemudian kondisi yang kedua, ya, bahagia ketika Lebaran, Idul Fitri. Betul. Bagaimana perasaan kita ketika selesai melaksanakan puasa 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Betul. Kemudian besok kita akan menyambut Idul Fitri, Iya. Lebaran. Bagaimana perasaannya? Bahagia, sangat bahagia. Pasti. Orang sibuk menyiapkan baju baru, Betul. menyiapkan jajan, ya. Iya. Kemudian menyiapkan segala hal yang bisa membuat orang bahagia. Iya, ya. betul. Baik. Nah, itu salah satu bukti bahwa puasa memang benar-benar membawa kebahagiaan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, terlebih bagi kaum muslimin yang menjalankannya. Nah, kemudian hadis tadi juga disebutkan yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ada nih Kak Reza, ya fan-nya ketemu dengan Kak Reza, apa yang mereka rasakan? Bahagia gitu kan? Aduh, happy gitu ya. Pasti kayak senengnya kayak yang seneng Iya, sampai Masya kadang Allah. nangis Iya. segala macam gitu. Iya. Misalnya seorang masyarakat bertemu dengan presidennya, Betul. akan timbul rasa bahagia, rasa bangga. Iya. Bagaimana jika seorang makhluk, seorang manusia bertemu dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini membawa kebahagiaan yang lebih lagi. Ya. Kalau kita bertemu dengan makhluk yang dia memiliki pengaruh, dia memiliki karisma, itu saja membawa kebahagiaan bagi orang yang melihatnya. Bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita? Tentu kebahagiaan itu lebih lagi. Nah, kelak orang yang berpuasa dia akan merasakan kebahagiaan bertemu dengan Tuhannya. Bukan hanya sekadar bertemu, tapi juga Allah balas dengan balasan yang sangat tinggi sekali. Di antaranya adalah surga. Ya. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bahagia di akhirat. Allah taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Ini di Quran surat Maryam ayat 96. Ya, tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Kak Reza di awal ya. Jadi innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan yang beramal soleh, mengerjakan kebaikan, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Kelak Allah akan menjadikan bagi mereka kebahagiaan di akhirat. Begitu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, dari apa yang disampaikan Pak Ustadz Ahla barusan ini benar-benar kita kayak sebenarnya kita udah tahu ya, itu hal-hal yang sebenarnya kita rasakan setiap saat kita menghadapi Ramadan. Dan tapi tadi apa yang disampaikan Ustadz tadi itu seperti kayak, oh iya ya, oh jadi bener ya, emang gue tuh harus gini. Jadi kita seperti semakin diyakinkan dengan tausiah yang Ustadz sampaikan tadi. Jadi mudah-mudahan kita semua ini mumpung masih hari berapa nih, hari kedua kan, ini baru kedua kan, ayo baru kedua loh. Jadi puasanya ayo, buat kalian yang masih malas-malesan, akan banyak sekali
hadiah atau imbalan yang Allah janjikan buat kita yang benar-benar melaksanakan puasa kita di bulan suci Ramadan ini dengan benar, ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan Ustadz. Begitu banyak kebahagiaan yang sebenarnya sudah diberikan sama Allah di hadapan kita, tapi kita kadang lupa untuk bersyukur, ya. Seperti itu ya Pak Ustadz. Baiklah Pak Ustadz, ini Eja punya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kita, sahabat-sahabat ngilmu di luaran sana yang sudah mengirimkan pertanyaannya via online ceritanya Pak Ustadz, ya. Jadi sudah siap ini pertanyaan suka aneh-aneh Pak Ustadz. Ya kan, mudah-mudahan aman ya Pak Ustadz ya. Aman ya. insyaallah. Aduh, saya juga deg-degan. Kalau teman-teman sahabat ngilmu yang nanya tuh suka, mereka kan pinter-pinter soalnya. Jadi nanti kita suka bingung. Kita akan mulai untuk bacakan pertanyaan pertama. Datangnya ini dari Devi GV Jambi. Ya, pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan bahagia? Apa yang dimaksud bahagia dengan puasa, Ustadz? Nah, itu gimana tuh? Ini bagaimana? Apa yang dimaksud dengan apa maksud bahagia dengan puasa? Baik. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwa Allah taala berfirman, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Di sini redaksi katanya menggunakan farhatan. Farhatan itu kalau dalam bahasa Arab adalah ismul muthanna. Jadi kata benda yang menunjukkan dua. Jumlahnya dua. Ya, farhatan berarti dua kebahagiaan. Bentuk tunggalnya atau bentuk mufradnya farhatun. Kalau farhatani dua kebahagiaan, kalau farhatun satu kebahagiaan. Farhatun dari kata farahun dalam bahasa Arab. Ya, farahun. Dalam kamus Al-Ma'ani disebutkan farahun artinya adalah haflatul ursi. Perayaan pengantin baru. Perayaan pengantin baru. Kira-kira kalau misalnya nih kita, ya, tapi kita sudah nikah ya? Ya, udah nikah ya? Oh ya, Masya Allah. Ya, oke. Nah, nanti silakan Kak Reza rasakan ya. Bagaimana orang yang sedang melakukan akad pernikahan. Ya, perasaannya bagaimana? Berbunga-bunga. Maka farahun dalam bahasa Arab disebut haflatul ursi. Perayaan atau haflah perayaan pengantin baru. Orang berpuasa dikatakan bahagia. Di situ disebutkan dengan farhatan. Seakan-akan orang berpuasa itu kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan seperti halnya pengantin baru yang sedang berbahagia. Jadi kalau tadi ditanya apa sih bahagia dalam puasa itu, ya kan? Bahagia saat puasa. Ketika kita berpuasa kita merasakan kebahagiaan seperti halnya ketika seseorang sedang merayakan pengantin barunya, merayakan pernikahannya. Subhanallah. Gitu. Luar biasa ya. Jadi begitu besarnya ya, berarti ya seperti rasa apa ya Ustaz? Jadi bahagia. Seperti tidak ada beban. Ya, tidak ada beban. Iya. Orang menikah kadang masih ada beban. Nanti gimana ya bayar EO-nya ya? Tapi kalau orang puasa nggak ada beban ya. Pokoknya yang penting dia puasa dengan dilandasi iman, ya, ikhlas, penuh pengharapan pahala kepada Allah. Lah sudah itu, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Insya Allah. Kebahagiaan dunia sederhana sekali ketika dia berbuka, ya kan? Ketika dia merayakan Idul Fitri. Kebahagiaan di akhirat kelak dia berjumpa dengan Tuhannya, diberikan surga. Allah ridha kepada dia dan dia pun ridha kepada Allah. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk kategori orang yang berbahagia ya dalam menjalani ibadah puasa ini, karena tidak main-main hadiahnya ya. Pahalanya gede. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makasih lah Ustadz. Ini buat Mbak Desi GV Jambi tadi, semoga terjawab dan mudah-mudahan Mbak Desi juga jadi salah satu orang yang berbahagia menjalani ibadah puasa dan mendapat pahala yang banyak dari Allah ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Sudah siap ke pertanyaan kedua ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Ya. Baiklah, pertanyaan kedua ini datangnya dari Mbak Yus BTS, @YusBTS. Ciri-ciri bahagia menjalani puasa. Dalam tanda kurung tidak terpaksa, Ustadz. Iya. Nah loh, ini gimana lagi nih? Tidak terpaksa. Berarti, ya bagaimana Ustadz? Bagaimana Ustadz? Ya. Bagaimana agar puasa kita tidak terasa berat, ya? Berat gitu kan? Betul. Iya. Betul. Pertama tadi, ya, kita harus menjalaninya dengan penuh keridhaan. Betul.
keridhaan. Artinya bahwa kita ridho, kita melaksanakan perintah puasa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seseorang yang dia memiliki istri, istrinya sedang hamil misalnya, Betul. kemudian dia nyidam. Apa yang akan dilakukan suaminya? Pasti dia akan mencari makanan atau sesuatu yang dinyidamkan oleh Betul. istrinya. Betul. Nah, walaupun mungkin itu terasa berat gitu kan, Iya. tapi dia rela ya, Betul. karena itu permintaan istrinya. Betul. Ini permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha segala-galanya. Masa sih kita nggak mau mengerjakan? Betul. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan, tentu Allah juga akan memberikan balasan yang sangat tinggi. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam konteks puasa. Misalnya, ya, balasan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, tentu apa? 'Inda rabbihim jannat. Ya. Di sisi Tuhan mereka, ya, bagi mereka adalah surga. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam surga itu selama-lamanya. Ya kan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi harus dilansir dengan keridhaan. Iya. Ya. Jadi memang harus meyakini itu semua adalah perintah Allah. Jadi kalau kita sudah yakin itu adalah perintah Allah, sudah meyakini, sudah memahami ilmunya, pasti kamu akan menjalani itu semua dengan hati yang tulus, ikhlas, ya. Dan pastinya juga balasannya seperti yang kita bilang tadi, Ustadz sampaikan tadi, bahwa balasan dari Allah itu untuk puasa ini benar-benar yang luar biasa sekali, pahalanya bahkan surga, ya. Janjinya Allah itu bahkan surga untuk puasa ini. Subhanallah, Ustadz. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Ustadz, ini sudah datang dari Kiki Fatima. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari bahagia dalam puasa? Nah, kalau ini caranya nih, Ustaz. Caranya ya? Caranya mencari bahagia. Kok bisa ya kalian bikin pertanyaan berjejer gitu? Menarik ya? sekali. Oh, dari Mbak Kiki ini sudah. Baik. Bagaimana cara kita mencari bahagia dalam berpuasa? Masya Allah. Baik. Pertama, kalau kita ingin mengenal seseorang, apa yang akan kita apa yang perlu kita cari, ya, tentang profilnya, tentang kelebihannya. PDKT, iya, paling nggak bahasa. sama. Kalau kita ingin mencari bahagia dalam puasa, kenali puasa itu dengan baik. Bagaimana caranya? Kita tentu harus belajar, banyak membaca, menuntut ilmu. Dengan cara apa? Ya, kita cari tahu apa saja sih hikmah atau manfaat dari berpuasa. Ya kan? Kalau orang tahu, oh ada kelebihan. Orang kalau tahu sesuatu, ya, dan itu ada kelebihannya, kan mereka akan mengejarnya. Iya kan? Pasti. Sama halnya puasa. Kalau ingin kita bahagia dalam puasa, ya kan? Bagaimana mencari bahagia dalam puasa? Maka kita kenali dengan baik fadilah atau keutamaan dalam berpuasa. Tentu banyak ya fadilah keutamaan dalam berpuasa, baik dari segi kesehatan maupun dari segi rohani. Dari segi kesehatan, misalnya dalam sebuah penelitian, dalam sebuah jurnal kesehatan di Amerika Serikat, itu menyimpulkan bahwa puasa Ramadan itu bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan kadar lemak, ya, kemudian bisa menurunkan kolesterol. Ya, tentu ini nanti bisa dikonfirm lagi ke para ahli kesehatan, kan. Ini saya hanya menukil dari hasil penelitian para ahli kesehatan di Amerika Serikat. Kemudian dari sisi ruhiyah, tentu banyak sekali. Puasa melatih kita menjadi hamba yang bersabar, ya kan? Bersabar. Sabar menjalankan perintah Allah, sekaligus sabar meninggalkan apa yang Allah larang, ya kan? Puasa mendidik kita menjadi pribadi yang bersyukur, ya kan? Tadi ketika kita menahan lapar, haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika datang waktu berbuka, kita ucap alhamdulillah, kemudian kita berbuka, mendidik kita bersyukur. Ya, kita alhamdulillah hidup di Indonesia tidak sepanjang di beberapa negara puasanya, kan? Benua Eropa. Iya, ada yang mungkin puasanya 20 jam. Kita rata-rata berapa, Kak Iza, ya? Kita paling berapa kita? Ya, misalnya dari jam 4:30 katakanlah sampai jam 6 katakan, berapa itu 13-14 iya, lah, artinya insya Allah masih bisa kita lalui. Seperti itu.
Betul. Ya. Subhanallah Ya, ya. jadi kita harus tahu nih fadilah keutamaan Ya. berpuasa apa aja ya. Ya, Jadi ya. manfaatnya banyak selain dibalas dengan pahala yang tidak terbatas bahkan ya, karena hak memberikan pahala puasa itu hanya Allah Subhanahu Betul. wa taala. Seperti itu. Ya. Subhanallah. Kita tuh apa ya, untuk Eja tuh rasanya kayak bersyukur. Salah satu tadi yang Ustadz bilang bahwa kita di bulan Ramadan ini dipaksa untuk bersyukur, dan salah satunya dengan adanya program ini Eja tuh kayak bersyukur banget gitu ya, kayak bisa berjumpa dengan berbagai macam Ustadz, kemudian ketemu lagi dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Jadi kadang kita yang sebenarnya kayak dari dulu kita mungkin di dalam sekolah, saat kita menempuh pendidikan dulu tuh kita kayak udah dapat banyak ilmu-ilmu, cuman mungkin pemahamannya saja yang kita belum bisa untuk untuk dalami gitu. Ustadz. Jadi insya Allah dengan adanya program ini mudah-mudahan Ramu bisa membuat kita semua semakin paham secara detail, secara mendalam tentang puasa. Jadi supaya kita tuh setiap tahun tuh kita benar-benar kayak nungguin banget, jangan cuma nungguin lebarannya doang, nungguin puasanya. Karena ini yang penting tuh sebenarnya puasanya, Ramadannya. Karena di situ banyak sekali fadilah seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Dan satu lagi Kak Masih Reza. ada satu lagi. Satu Terus lagi. Bagaimana? Jangan lupa minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah menjalankan ibadah, terkhusus ibadah puasa Ramadan. Iya, jadi caranya, Ustadz, biar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan ya. Di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa tuh artinya? Allahumma, ya Allah, a'inni ala dzikrika. Tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Begitu. Iya. Dicatat ya. Nanti kita akan cantumkan di sini untuk doa barusan yang sudah disampaikan sama Ustadz, supaya nanti kalian semua bisa mengikuti di rumah ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. 3 pertanyaan ini sudah terjawab. Mudah-mudahan tadi ini Mbak Kiki di sana juga sudah puas dengan jawabannya, dan kedua teman kita yang sudah bertanya tadi. Jadi buat kalian semua yang mau melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas di dalam acara kita ini, kalian bisa sematkan atau kalian bisa tag atau mau kirim DM ke Instagramnya Ramu atau ke Instagramnya Kak Reza ya. Seperti itu. Baiklah Ustadz, sekarang kita siap-siap untuk ke next segmennya. Kita akan mendengarkan pembacaan doa yang Ustadz akan pimpin baca doa untuk kita semua. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik dan maksimal. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tadi sudah mendengarkan mulai dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ahla, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh semua sahabat-sahabat ilmu di luar sana, dan mudah-mudahan kita bisa menyerap semua ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz ya. Apa yang sudah didiskusikan hari ini semoga mengena ke hati kalian semua, dan mudah-mudahan ilmunya sampai dan bisa kita terapkan insya Allah. Reza ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah
selama ini selalu nonton program ini dan mudah-mudahan program ini bisa menjadi salah satu program favorit kalian setiap menjelang buka puasa. Ngomong-ngomong mau mendekati buka puasa, selamat berbuka puasa buat kalian semua. Jadi makannya jangan banyak-banyak. Ingat nanti mau sholat raweh ya, biar nggak ngantuk. Oke? Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa nanti video ini kalian share, kalian like, kalian komen, mau kalian posting lagi di sosial media kalian juga boleh. Silakan, semakin banyak yang kalian posting berarti ilmunya akan semakin menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Oke? Terima kasih Ustadz Ahla. Sama-sama. Ahla Ya. Kembara LCMA. Ya Ustadz ya, terima kasih banyak. Sama-sama, Semoga Kak Reza. Ustadz diberikan kesehatan. Amin, Insya Allah kita nanti amin. jumpa lagi. Ya Ustadz ya. Ya. Nggak kapok kan Ustadz kesini lagi ya? Insya Allah enggak. Insya Allah. Kita akan jumpa lagi bersama Ustadz-Ustadz yang lainnya dan tentunya dengan bahasan-bahasan dan tema-tema yang lebih seru di lain kesempatan. Oke, thank you. Jangan lupa besok nonton lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza pamit. Assalamualaikum. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fatahu, Ya Fatahu,